Onomi, Reimai, Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama tentunya kita sebagai orang percaya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kita bisa berada di tempat ini. Atas nama PHMJ, teman-teman Penatua Syamas mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Lebih khusus selamat datang kepada jemaat yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah di jemaat GKI Yahim ini. Baiklah, ibadah kita akan mulaikan, dan perlu kita ketahui bahwa ibadah kita di pagi hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Aike Tering SSI Teol. Ibu Pendeta adalah pelayan jemaat dari Jemaat Maranatha Yoboy. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyambut pelayan firman dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 21. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhan. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara dalam kebaktian di minggu pagi ini. Kita sudah berada di minggu yang pertama di bulan Agustus 2020. Kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan menyanyi di dalam nyanyian rohani 97. Nyanyian rohani 97 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah
sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir suci dan mulia. Tuhan Allah hadir suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tiga Dia. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyi kita. Jemaat masih dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan bagi kita di minggu pagi ini, kita akan mendengarkan hukum kasih ganti ke-10 perintah atau dasar firman. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan yang Tuhan terus perintahkan bagi saya dan saudara-saudara untuk memberlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Disilakan jemaat duduk. Kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Jemaat siapkan nyanyian rohani 80. Nyanyian rohani 80 ayatnya yang kedua. Kita aminkan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Dan untuk pemberitaan keampunan, jemaat siapkan nyanyian rohani 94 ayatnya yang kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau sajalah yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Berilah kami pun tahan bertekun. Rohani 80 ayat 2. Berilah kami pun tahan bertekun, jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa.
Pemberitaan keampunan. Dengarlah saudara-saudara, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Rohani 94 ayatnya yang kedua, hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan. Kisah yang sudah dibuatnya, katakan syukurmu dinyatakan di dalam hidupmu. Kita akan mengaku kepercayaan kita. Jemaat dimohon berdiri. Dan setelah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita aminkan dengan nyanyian rohani 79 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Jemaat disilakan duduk. Sebelum kita berdoa untuk pembacaan Alkitab, marilah kita siapkan bagian firman Tuhan. Di minggu pagi ini, kita akan belajar di dalam Kitab Perjanjian Baru, Yohanes 4, ayat 1 hingga 30. Bagian firman Tuhan bagi kita di minggu pagi ini, 2 Agustus 2020, terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Yohanes 4, ayat 1 hingga 30. Alkitab tetap terbuka. Mari kita berdoa, meminta tuntunan terang Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga,
Namamu terus kami muliakan dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami. Dan pada hari perhentianmu yang kudus ini, kami lagi selaku persekutuan jemaat GKI Yahim, kami ada berhimpun di rumah Tuhan. Bahkan anggota jemaat ada yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja bagi kami dalam persekutuan di rumah Tuhan dan di rumah tangga masing-masing. Tibalah saatnya kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan sudah kami buka. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja bagi hamba dan persekutuan sekalian, supaya firman itu akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Engkau akan memakai kami menjadi alat-alat yang hidup di dalam perjalanan hidup ini. Usir segala kuasa-kuasa iblis, kuasa dunia, supaya jangan mengganggu kami, jangan merongrong apa yang kami khususkan persembahkan di minggu pagi ini. Kuasa otoritas-Mu yang akan bekerja bagi kami sekalian, agar firman itu akan dimeteraikan oleh Tuhan dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan, kami sudah siapkan hati, pikiran, hidup kami untuk ada dalam pemberitaan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian pembacaan kita di minggu pagi ini, percakapan dengan perempuan Samaria, ayat 1 hingga 30. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, meminta minuman kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab
engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Kita akan merespon pembacaan Alkitab dengan memberikan persembahan berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam rumah tangga kita. Kita akan bawa untuk kita akan mendukung menopang pekerjaan Tuhan. Dan sementara persembahan kita akan diberikan, kita akan menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat. Nyanyian Kidung Jemaat 428. Kidung Jemaat 428. Nats persembahan kita di minggu pagi ini, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang
kasihanlah tuayannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuayannya. Milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai. Bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa, tapi Allah juru selamat untuk semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai. Kita akan berdoa untuk persembahan kita di minggu pagi ini, dan bersama dengan persembahan kita ada beberapa keluarga yang memberikan pengucapan syukur, pemberian-pemberian mereka secara khusus. Pertama, pengucapan syukur atas bertambah usia dari anak-anak terkasih Ibu Swesti Yohana Wali yang bernama Stella Elvira Sokoy 31 Juli 2020 yang ke-14 tahun. Kedua, Nasra Sainab 24 Juli 2020 yang ke-4 tahun. Pengucapan syukur dari keluarga Agus Luangkang atas kelahiran cucu Yevin Leoni Lungkang pada 1 Agustus 2020. Pengucapan syukur dari Maria Vele atas berkat dan perlindungan Tuhan Yesus dalam keluarga. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak Barce Vele atas anak Stanley FL Stanley Vele ulang tahun yang kedua hari ini 2 Agustus 2020. Satu perpuluhan tanpa nama, juga perpuluhan tanpa nama, perpuluhan tanpa nama, perpuluhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan tanpa nama, perpuluhan dari keluarga yang ada di week 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kasih dan anugerah-Mu nyata bekerja dalam setiap pribadi, rumah tangga dan pekerjaan jemaat sekalian, sehingga Engkau yang telah memberkati mereka, Engkau sumber segala berkat, Engkau telah memerintahkan berkat tercurah dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan mereka, baik sebagai PNS, TNI Polri, wira swasta, tukang ojek, nelayan, petani,
apapun usaha-usaha kerja jemaat, Engkau sudah memberkati, dan terlebih daripada itu Tuhan, kasih dan anugerah-Mu tak putus-putusnya terus mengalir dalam kehidupan jemaat. Apa yang mereka telah nyatakan di minggu pagi ini, telah memberikan lewat persembahan mereka. Mereka telah bawa di depan meja altar, baik itu diakonia, juga pembangunan. Kami percaya sungguh Tuhan, apa yang sudah diberikan di minggu pagi ini, juga persembahan khusus dari jemaat, lewat pengucapan syukur karena berhari ulang tahun, bahkan pertambahan jiwa dalam keluarga yang memberikan perpuluhan tanpa nama. Mereka mengetahui bahwa Tuhan Maha Tahu. Tuhan mengetahui semua pemberian yang ada di minggu pagi ini, tersalur lewat gereja-Mu, dan lewat gereja-Mu mereka juga akan menyalurkan apa yang menjadi milik di tengah-tengah pekabaran Injil Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Sempurnakan pemberian jemaat di minggu pagi ini, karena nafas hidup anugerah-Mu Tuhan, kami syukuri lewat memuji Engkau yang merupakan persembahan hidup kami. Apa yang sudah kami berikan, kami yakin bahwa firman-Mu ya dan amin akan membalas semuanya. Engkau akan melipat gandakan semua pemberian-pemberian yang kami sudah bawa di minggu pagi ini. Dan pemberian-Mu akan dikelola untuk hormat kepujian nama Tuhan. Di minggu kerja kami yang baru, bahkan kami baru 2 hari kami ada di bulan Agustus, sepanjang bulan ini hanya tiang awan dan tiang api-Mu yang akan menyertai kami dimanapun kami berada dan kami pergi. Kasih dan setia-Mu menyertai kami. Ini persembahan kami Tuhan. Kuduskan dan terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa persembahan kami ini. Amin. Atas nama persekutuan ini kita akan memberikan kesempatan kesaksian pujian vokal grup Alpha Omega.
Tuhan Yesus memberkati kesaksian pujian yang sudah dipersembahkan oleh vokal grup Alfa Omega. Hari demi hari telah kulalui, pakai hidup ini, talenta yang ada, Tuhan sempurnakan untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk pujiannya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi ini oleh Departemen Pembinaan Jemaat Tingkat Sinode, pembacaan Yohanes 4 ayat 1 hingga 30, mereka sudah mengangkat tema kasih Yesus kepada kaum lemah. Tema dalam pembacaan kita adalah kasih Yesus kepada kaum yang lemah. Dalam pembacaan ini, di mana kita belajar Tuhan Yesus lewat misi, lewat pekerjaan pelayanannya, dia punya satu tujuan, yaitu dia datang mencari yang hilang, dia datang untuk mereka yang berdosa bertobat. Dan bagian pembacaan kita di minggu pagi ini kita belajar bagaimana percakapan terjadi antara Yesus dan perempuan Samaria. Di dalam pembacaan ini kita melihat ketika dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia terus bekerja. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk memperbaiki hubungan yang terputus akibat dosa manusia dengan Tuhan. Anak Allah yang diutus, dia datang untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Dalam pembacaan kita tadi, di mana dikatakan bahwa dalam pelayanan perjalanan Tuhan Yesus, dia merasa letih dan dia istirahat. Rupanya tempat yang dia duduk, dia melepaskan rasa lelah letih ini adalah tempat yang bersejarah. Bukan saja orang Yahudi, tetapi orang Samaria. Dan dalam pembacaan kita jelas dikatakan ada perbedaan di sana. Orang Yahudi tidak bisa bergaul dengan orang Samaria. Ada perbedaan, ada jurang di sana. Dan di sini Tuhan Yesus menjelaskan, memberikan pengertian kepada perempuan Samaria ini. Dan dalam percakapan ini, di mana Tuhan Yesus duduk sumur tempat Yakub, mereka minum di sana, baik itu keluarga, orang-orang yang bersama dengan Yakub maupun ternak, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Dan sumur itu cukup dalam. Ini pengertian yang diberikan oleh perempuan Samaria ini. Tetapi Yesus mempunyai arti. Dia datang menjelaskan kepada perempuan ini arti dari air itu. Tuhan Yesus bukan melupakan sejarah. Dia datang menyempurnakan sejarah itu. Dan dalam pembacaan kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia datang untuk semua orang, dan terlebih khusus bagi mereka yang dalam kelemahan. Perempuan ini menggambarkan semua manusia yang ada dalam dunia ini. Kelemahan ada di sana, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, mewakili semua orang. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dan Tuhan Yesus datang untuk menjelaskan arti daripada air.
Ada air yang sementara, tetapi ada air kehidupan. Dan Tuhan Yesus sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan air kehidupan itu. Hanya Tuhan Yesus sendiri dalam pembacaan kita. Dan di sini perempuan Samaria belajar bahwa sebenarnya yang ada di depan dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu. Ketika terjadi percakapan mengenai air itu, tetapi ternyata semua secara umum ada di situ. Tuhan Yesus tahu siapa yang berhadapan dengan dia, tahu semua, dalam dan luar. Dan juga Tuhan Yesus menyatakan, kalau kita belajar dari membaca firman atau Injil yang lain, kita dapati bahwa Tuhan Yesus melarang murid-murid untuk menyampaikan siapa dia. Tetapi ketika dia berhadapan dengan kaum yang lemah, dia menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Yang sementara bercakap dengan perempuan Samaria ini adalah Mesias. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan sudah datang. Dia datang kepada, tentunya kita yang hadir di sini tidak ada yang kuat. Kita semua lemah, kita semua tidak berdaya, kita sangat membutuhkan air hidup itu. Dan dalam pembacaan ini jelas dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa kalau kita minum air hidup itu, kita tidak akan haus. Asalkan kita sungguh-sungguh bergantung kepada Sang Pemberi air kehidupan itu. Jangan putus-putus. Air hidup itu dia akan mengalir, jangan sampai kering karena kelemahan dan ketidakmampuan kita. Kita manusia terbatas. Kita sangat membutuhkan akan air hidup itu. Yang sekarang ini kita datang karena kita haus akan kebenaran itu. Air hidup itu, seperti perempuan Samaria. Di sini Tuhan Yesus mencari yang hilang. Tuhan Yesus tahu persis akan kehidupan dari perempuan ini. Dia berdosa, punya 5 suami, tetapi tidak ada. Dikatakan dalam bagian pembacaan ini, Tuhan tahu tidak ada yang tinggal dengan dia. Tuhan tahu bahwa orang ini harus diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, kita juga diingatkan lewat pembacaan ini bagaimana kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan lewat roh dan kebenaran. Tentunya kita datang di sini karena Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Tuhan Yesus dia sudah naik ke sorga, Roh Kudus yang datang, dan belum ada firman yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu sudah naik. Masih terus bekerja di dalam pribadi kita, keluarga kita, dan dimanapun kita pergi kita berada. Ada Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Ada rasa takut bagi kita, ada rasa hormat dan sembah kita kepada Tuhan karena ada Roh Kudus. Menyembah Tuhan lewat roh dan kebenaran pasti akan mendapat berkat. Dan itu yang dialami oleh perempuan Samaria. Dia tidak tinggal diam, dia tinggal, dia punya tempayan, dia jalan, dia harus keluar. Ada satu respon di sana. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan di dalam rumah Tuhan ini, bukan berarti firman itu tinggal di gereja, kita pulang kosong-kosong. Tetapi firman itu udah di hati kita, dan kita, kalau firman itu menegur kita, firman itu menasehati kita, bukan karena pendeta tidak suka, tapi karena firman Tuhan mau supaya kita bertobat. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dia tidak pilih-pilih. Dalam pembacaan ini ada perbedaan di sana antara Yahudi dengan Samaria, tapi Tuhan dia datang untuk perbedaan-perbedaan itu sama di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Supaya jangan ada lagi perbedaan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Yang perbedaan-perbedaan itu yang bikin tembok pemisah bagi kita, di dalam nama Tuhan Yesus kita mau hancurkan.
Supaya kasih ini dia nyata. Kita menyembah, kita tidak mampu, kita butuh. Kita butuh saudara-saudara kita. Kita berjalan sendiri kita tidak mampu. Tetapi lewat berkat seperti yang direspon oleh perempuan Samaria ini. Ketika dia dengar bahwa ini adalah Mesias, dia tidak tinggal diam. Dia bergerak dan dia sampaikan. Karena Tuhan lebih tahu siapa dia. Dia bergerak dan dia sampaikan. Dan kita, ketika kita kembali dalam perjalanan hidup hari-hari kita, maka firman itu yang akan kita renungkan siang dan malam. Supaya ketika kita lemah, air itu tidak akan kering, tapi akan terus memberikan kita kemampuan, kekuatan menjalani hidup ini. Tentunya ketika Tuhan izinkan kita menerima anugerah Tuhan, ada maksud-maksud Tuhan. Tidak dengan kebetulan. Kita semua ini tidak dengan kebetulan ada menerima anugerah Tuhan. Ada maksud-maksud Tuhan untuk pribadi keluarga kita. Kita menjadi berkat untuk orang lain. Kadangkala selaku pekerja, tong sembunyikan dulu kita orang punya pergumulan hidup, tong atasi dulu yang lain. Karena kita mau menjadi berkat. Bukan kita menyanyi hidup ini adalah kesempatan, tetapi kesempatan itu jangan tidak memberi arti, tidak memberi makna untuk orang lain. Tuhan Yesus mau supaya kita dalam perjalanan ini banyak hal-hal yang Tuhan sudah kasih contoh, Tuhan sudah tinggalkan, Tuhan tinggal melanjutkan saja. Apa yang difirmankan dalam Alkitab ini sudah sempurna. Tuhan tinggal kasih baik saja dan laksanakan itu. Pasti apa yang menjadi kerinduan kita untuk air hidup itu akan terus mengalir, bukan saja mengalir sampai di hidup pribadi kita, rumah tangga kita, tapi sampai anak cucu kita akan terima sumber air itu. Tidak akan putus. Jangan bilang, aduh, satu generasi sudah putus, kita so habis. Tidak akan putus, pasti akan mengalir terus. Karena apa? Kita mau menyembah Tuhan lewat roh dan kebenaran. Karena di situ kita percaya ada janji Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan yang kita peroleh. Kadang kita berdoa dan belum ada jawaban. Jawaban itu akan dijawab kepada anak-anak atau cucu-cucu kita. Dan pasti mereka akan bersyukur. Kami punya tete, kami punya nenek. Mereka itu sudah menabur. Kami yang menuai. Kami anak-anak. Contoh, ketika kita mungkin ada tamu, ada orang-orang sukses, dia akan bilang begini, saya punya orang tua sudah kerja di gereja ini dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang mereka sudah pergi, diterima, mereka punya hadiah, mereka punya upah di sorga. Kami ini yang sekarang ini kami terima di dunia ini. Orang tua sudah pergi, tapi mereka sudah meninggalkan buah bagi kita. Jangan kita tinggal diam. Jangan air atau kita punya penyembahan. Hari ini kita menyembah Tuhan lewat roh dan kebenaran. Nyata respon kita atas berkat Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita mau kuat apa? Tong manusia yang lemah. Tapi Tuhan dia datang kepada kaum yang lemah. Mari kita bilang, Tuhan kita lemah, kita tidak berdaya. Ada kehadiran Tuhan. Di saat engkau lemah, di situ ada kekuatan Tuhan. Dan kita yakin bahwa apa yang terus kita kerjakan, apa yang terus kita lakukan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka Tuhan perhitungkan semuanya itu, dan dimanapun langkah hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita memberikan hidup dan kehidupan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena kita yakin bahwa kita semua ini Tuhan punya tujuan, Tuhan punya misi bagi kita untuk kita menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Jangan Tuhan datang,
dia dapati kita masih seperti dulu. Ada perubahan, ada pertobatan, ada kehidupan baru di sana. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kesempatan solo Ibu Mira Malowali. Hidupku bagai bencana yang kosong di saat aku berpaling dari jalanmu. Sang matahari pun tenggelam di alam peraduan malam, lalu kembali pulang dalam kegelapan. Di kaki salib ingin bersujud untuk kembali lagi. Doa itu harapan Tuhan menolongku. Bagaikan musafir di tengah belantara, diam dan membisu terkatung-katung. Begitu hidupku hilang dari tujuan, tanpa mengerti
berkabung-kabung. Begitu hidupku hilang dari tujuan dan tak mengerti harus melangkah. Jadikan diriku hamba setia, bersaksi bagimu. Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan yang merubah hidupku. Hanya kasih-Mu Tuhan yang merubah hidupku. Tuhan Yesus memberkati kesaksian pujian solo dari Ibu Mira Maloali. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam persekutuan ini. Kami diingatkan lewat perenungan firman dan pembacaan Alkitab untuk kami terus menyembah Tuhan lewat roh dan kebenaran, dan air hidup itu tidak akan kering tetapi terus mengalir dalam hidup dan kehidupan kami umat-Mu. Dan biarlah firman yang sudah disampaikan tidak sempurna, Tuhan yang akan menyempurnakan firman itu bagi setiap kami, supaya ketika kami kembali ke dalam lingkungan rumah tangga dan pekerjaan kami akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa dalam persekutuan ini bagi anggota jemaat GKI Yahim yang tidak sempat beribadah baik di rumah Tuhan maupun di rumah tangga masing-masing dengan mengikuti live streaming. Kami mohon Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, agar mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan terus bekerja dan mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Kami juga berdoa dalam persekutuan ini Tuhan, Kau memberkati akan gereja-Mu yang ada di jemaat ini, mulai dari ketua majelis jemaat, penatua dan syamas, badan pelayan unsur, PKB, PW, PAM, dan PAR. Kiranya mereka dapat menjalankan amanat agung-Mu Tuhan, dan apa yang akan mereka kerjakan, kiranya Tuhan akan memberkati. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk anak-anak muda yang Tuhan berikan karunia dan talenta menjadi operator teknisi untuk pelayanan bisa diikuti di mana saja lewat internet. Engkau memberkati anak-anak muda ini Tuhan, supaya apa yang terus mereka lakukan, mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati dan menyertai mereka. Kami juga berdoa Bapa di sorga
Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, hanya Tuhan yang akan pagari semua umat kami, supaya kami semua terhindar dari penyakit yang membahayakan ini. Dan kami akan kembali normal seperti biasa. Ini menjadi pergumulan besar gereja-Mu Tuhan, karena jemaat ingin bersekutu, berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan seperti sedia kala. Hanya Tuhan yang tahu semuanya ini, kapan waktunya, dan kami yakin semua pasti indah pada waktunya. Semua yang telah bertugas di hari ini, Tuhan akan memberkati, dan umat Tuhan akan kembali dengan sukacita dan berkat-berkat dari rumah Tuhan ke rumah tangga mereka masing-masing. Janda, duda, anak yatim piatu, biarlah Tuhan Engkau yang akan terus bersama dengan mereka, supaya mereka tidak merasa sendirian, tetapi mereka percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi suami, menjadi istri, menjadi papa dan mama bagi mereka. Dan nama Tuhan akan terus dipermuliakan dalam kesendirian mereka. Ini doa kami Tuhan, kiranya kasih dan anugerah-Mu menyertai kami dalam minggu kerja kami yang baru. Dengarkanlah doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba memohon. Amin. Sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyi nyanyian rohani 173. Nyanyian rohani 173 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang ketiga kita dimohon berdiri. Keluar dari kaum dan rumah Bapakku, rumah Bapamu. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Ibadah selesai. Selamat berhari Minggu. Onomi, Reimai,